Nama saya Elektro CMT. Di sini kita akan membahas mengenai sistem kontrol. Jadi kita akan membahas apa itu sistem kontrol. Mungkin teman-teman akan tahu dasar-dasar sistem kontrol setelah melihat video ini ya teman-teman ya. Oke, sistem kontrol itu melibatkan penggunaan informasi umpan balik atau feedback untuk mengatur atau mengubah perilaku suatu sistem. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai tujuan tertentu atau menjaga sistem agar tetap berada di kondisi yang diinginkan ya. Yang berikutnya adalah pentingnya kontrol ya teman-teman. Jadi pengendalian memiliki peran krusial dalam memastikan performa, keamanan, dan efisiensi dalam berbagai aplikasi mulai dari mesin industri hingga kendaraan otomotif. Jadi di sistem kontrol ini penting ya teman-teman untuk pengendalian dalam aplikasi atau di mesin-mesin industri gitu ya. Perlu adanya sistem kontrol ini. Sedangkan optimasi dalam pengendalian itu, kontrol optimal melibatkan menggunakan teknik optimisasi untuk mengatur input atau tindakan dalam sistem sehingga mencapai hasil yang terbaik. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya, memaksimalkan kerja, dan mencapai fitur lain yang diinginkan. Jadi di sistem kontrol itu nanti ada yang namanya sistem kontrol optimal teman-teman. Nah ini cuplikan dari sistem kontrol optimal ini kita akan bahas nanti di video selanjutnya. Oke. Dan apa itu dasar-dasar dari sistem kontrol? Kita akan membahasnya satu persatu. Jadi, prinsip dasar sistem kontrol itu melibatkan pengukuran, pembandingan, dan pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem ini, informasi umpan balik dari keluaran atau output dibandingkan dengan referensi atau target yang diinginkan, dan aksi korektif diambil jika ada perbedaan. Jadi prinsip dasar sistem kontrol itu intinya itu merupakan umpan balik ya teman dari keluaran terus dibandingkan dengan target yang diinginkan. Jadi apa yang dikeluarkan itu apa outputnya itu kita bandingkan nanti apa yang target yang diinginkan. Misalnya target dari pabrik sebuah pabrik pembuatan stik es krim gitu ya. Itu yang targetnya yang diinginkan adalah 200.000 per hari. Nah, sedangkan keluarannya itu hanya 100.000. Jadi sistem ini tuh sistem kontrol ini kita akan membahas tentang mengenai itu teman-teman. Umpan baliknya itu bandingan dari output dan target yang diinginkan. Dan aksi korektif diambil jika ada perbedaan. Nah, ini setelah kita tahu 100.000 dan 200.000 itu beda, maka kita akan melakukan aksi korektif untuk hasil perbedaan itu. Nanti ada perhitungan dan ada simulatifnya itu ya. Lalu umpan balik. Nah, informasi umpan balik ini adalah elemen kunci dalam sistem kontrol. Ini memungkinkan sistem untuk memantau kinerja aktual dan membandingkannya dengan tujuan yang diinginkan. Yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi apa yang kinerja aktual itu akan dibandingkan dengan tujuan yang diinginkan. Jadi apa yang outputnya itu nanti akan dibandingkan dengan tujuannya. Dan tujuan sistem kontrol ini apa sih? Nah, tujuan utama dari sistem kontrol ini adalah mencapai dan mempertahankan kinerja yang diinginkan. Ini dapat mencakup dan menjaga variabel dalam rentang nilai tertentu, mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi atau mengatur sistem ke titik setimbang gitu ya. Jadi tujuan utama itu capaian dan
mempertahankan kinerja yang diinginkan itu untuk belajar dari sistem kontrol itu. Dan komponen utama ya, dari komponen utama itu ada sensor, yaitu mengukur keluaran sistem dan mengumpulkan informasi. Yang kedua adalah prosesor, yaitu menganalisis data sensor dan membandingkannya dengan target. Sedangkan yang ketiga itu ada aktuator, teman-teman. Mengambil tindakan untuk memahami perbedaan antara keluaran aktual dan target. Jadi sensor, prosesor, dan aktuator ini jangan disamakan dengan perangkat ya teman-teman ya. Kan ada perangkat yang namanya sensor di HT, sensor HP atau sensor apa. Jangan disamakan ya. Ini di sistem kontrol itu beda dari definisi dari perangkat-perangkat itu ya. Prosesor juga dan aktuator juga. Bukan prosesor chipset gitu ya teman-teman, tapi prosesor dalam komponen sistem kontrol ini adalah menganalisis data dari sensor dan membandingkannya dengan target. Jadi itu arti prosesor. Sedangkan aktuator itu bukan perangkat yang digunakan, misalnya pompa gitu atau hal lain sebagainya. Bukan perangkat keras, tapi aktuator di dalam sistem kontrol ini merupakan tindakan untuk memahami perbedaan antara keluaran aktual dan target gitu ya teman-teman. Jadi bisa dipahami untuk komponen utama dari sistem kontrol ini. Jadi contoh sederhana, sebagai contoh, membandingkan termostat pada pemanas ruangan. Sensor mengukur suhu saat ini, dan prosesor membandingkannya dengan suhu yang diatur. Dan aktuator menghidupkan atau mematikan pemanas untuk menjaga suhu sesuai target gitu teman-teman. Jadi sistem kontrol ini gini ya, ada sensor suhu, mengukur suhu. Sensor itu mengukur suhu teman-teman. Ya, dari itu untuk sensor apa yang mengukur suhu, nah itu perangkatnya itu yang digunakan. Nah, sedangkan ini ya, sensor mengukur keluaran sistem dan mengumpulkan informasi. Nah, itu dari sensornya itu ya. Sedangkan ini juga sama, jadi perangkat sensor suhu itu akan mengukur, lalu prosesor yang membandingkannya, lalu aktuator juga menghidupkan dan mematikan pemanas untuk menjaga suhu sesuai target gitu teman-teman. Bisa dipahami ya. Manfaat utama yaitu sistem kontrol membantu dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, menjaga stabilitas, dan memberikan kontrol yang konsisten dalam berbagai aplikasi. Jadi manfaat utama ini hampir sama dengan tujuan, tapi manfaat ini lebih ke tingkat efisiensinya. Jadi tujuannya juga sama ya teman-teman ya, membandingkan outputan dan tujuannya. Nah, dengan manfaat ini meningkatkan efisiensi dari sistem yang akan kita rancang dan mengurangi kesalahan manusia dan menjaga stabilitas. Menjaga stabilitas itu menjaga outputannya itu tetap sama gitu ya, tujuan yang akan dihasilkan tetap sama, stabil gitu. Oke. Dan sekian dari video pembahasan tentang sistem kontrol secara sederhana teman-teman. Bisa dilanjutkan di video-video selain ini, bisa dilihat dan dibuka dan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.